Bayangin, suasana kampus Utah Valley University siang 10 September 2025. Hari itu kampus ramai banget. Ribuan mahasiswa tumplek-blek di aula terbuka untuk acara debat publik. Acara yang sebenarnya udah sering banget diadakan. Khususnya kalau pembicaranya adalah sosok yang selalu bikin gaduh dunia politik Amerika, yaitu Charlie Kirk. Kalau lo belum terlalu kenal, Charlie Kirk itu bisa dibilang salah satu wajah paling menonjol dalam gerakan konservatif muda di Amerika Serikat. Lahir pada tahun 1993 di Wheeling, Illinois. Dia memutuskan buat nggak kuliah, malah fokus bikin organisasi sendiri yang namanya Turning Point USA. Pada tahun 2012, tujuannya simpel, tapi ambisius, yaitu menggegerkan mahasiswa di kampus-kampus Amerika supaya lebih melek konservatif. Dan ternyata berhasil. Dari awalnya cuma organisasi kecil, Turning Point berkembang jadi jaringan nasional yang punya pengaruh gede, dengan ribuan relawan dan acara yang tersebar di seluruh negeri. Kirk bukan cuma aktivitas lapangan, dia juga penulis, podcaster, bahkan pembawa acara radio yang punya jutaan pendengar. Wikipedia nyatat dia sering tampil bareng tokoh politik besar kayak Donald Trump Jr., Candace Owens, dan tentu saja Presiden Donald Trump. Tapi di balik popularitasnya, Kirk juga kontroversial. Banyak media kayak PBS dan AP News itu nyorot gimana dia sering nyebarin pernyataan provokatif. Mulai dari klaim soal pemilu 2020, teori konspirasi soal vaksin COVID-19, sampai retorika anti-imigrasi. So, wajar aja, tiap kali dia nongol, suasana pasti panas. Nah, balik lagi ke Utah Valley University. Program yang dibawa Kirk namanya Prove Me Wrong. Itu sebuah format debat terbuka di mana mahasiswa bisa datang melawan argumen dia atau bahkan nyoba ngejatuhin pemikirannya. Biasanya acara kayak gini seru, ramai dan penuh teriakan pro kontra. Tapi siapa sangka kali ini panggung yang seharusnya jadi arena adu logika berubah jadi arena tragedi. Menurut laporan AP News, sekitar jam 3 sore waktu setempat terdengar suara tembakan. Panik langsung nyebar. Mahasiswa lari ke segala arah, teriak histeris. Beberapa orang jatuh ke lantai, berusaha berlindung di balik kursi dan meja. Charlie Kirk yang lagi duduk di kursi panel tumbang, satu peluru menembus tubuhnya. Panitia buru-buru bawa dia keluar. Para medis kampus langsung datang dan gak lama kemudian dia dibawa ke rumah sakit terdekat. Tapi nasib berkata lain, Kirk meninggal dunia. Amerika langsung geger. Kabar ini pertama kali dikonfirmasi lewat rilis resmi kepolisian Utah dan diberitakan cepat sama media besar kayak AP News, NBC, dan Washington Post. Dunia politik Amerika langsung gempar. Seorang tokoh sayap kanan tewas bukan karena serangan jantung atau kecelakaan, tapi ditembak saat lagi ngomong di depan publik. Investigasi dimulai besar-besaran. FBI, ATF, dan kepolisian Utah gabung dalam penyelidikan. Yang menarik, mereka nemuin barang bukti yang aneh. Menurut NBC Chicago dan Wikipedia, senjata yang dipakai pelaku adalah senapan Mauser, model klasik asal Jerman. Tapi yang bikin heboh, di peluru-peluru yang ditinggalin ada ukiran-ukiran aneh. Ada perasa kayak Hey, Poskes, Catch. Ada potongan lirik lagu antifasis Bella Ciao, atau ada juga kode tombol video game kayak yang dipakai di Healthy First 2. Bahkan ada ukiran meme internet kayak Owo, seolah-olah pelaku bukan cuma nembak buat bunuh, tapi juga buat ninggalin pesan simbolis. Kepolisian sempat kesulitan, tapi publik dilibatkan. Foto pelaku disebar, rekaman CCTV dikaji. Enggak lama kemudian terduga pelaku berhasil ditangkap. Seorang pemuda 22 tahun bernama Tyler Robinson ngabarin kalau Robinson ditangkap setelah ada anggota keluarga atau kenalan lapor ke polisi. Saat ditahan, Robinson disebut nggak kooperatif. Dia nggak langsung ngaku, tapi bukti fisik udah terlalu kuat. Sekarang kita masuk ke pertanyaan paling penting, apa motifnya? Sampai sekarang, AP News bilang motif final belum diumumin resmi, tapi ada beberapa petunjuk yang bisa diurai. Pertama jelas, dari ukiran di peluru itu nunjukin sentimen politik antifasis, bercampur budaya internet. Kedua, Washington Post nyorot kalau Robinson belakangan memang makin radikal ke arah kiri, sementara keluarganya justru konservatif. Ada indikasi konflik ideologi yang tajam di dalam dirinya. Ketiga, Business Insider nulis kalau dia sering ngomong jelek soal Charlie Kirk di lingkup pribadi, bahkan sebelum kejadian. Jadi ada kemungkinan kebencian pribadi bercampur ideologi gitu. Tapi jangan salah bro, peneliti kayak yang diliput Wired ngingetin, ini bukan sekedar soal politik kanan lawan kiri, lebih kompleks. Ini soal gimana radikalisasi online bisa bikin anak muda kebawa ke ekstremisme. Forum internet, meme politik, sampai Discord server bisa jadi sarang ideologi campur aduk yang bikin orang kehilangan arah. Dan Robinson ini kemungkinan besar korban dari fenomena itu. Nah, reaksi publik luar biasa. Presiden Donald Trump langsung ngumumin kalau Charlie Kirk bakal dikasih penghargaan Anumerta, Presidential Medal
of Freedom, yaitu bendera nasional dikibarin setengah tiang di kampus-kampus di jalan-jalan. Bahkan di luar negeri kayak Australia, orang bikin vigil, nyalain lilin, dan ngeratapin kematian Craig. Tapi di sisi lain ada juga yang bikin diskusi serius. Media, akademisi, bahkan warga biasa ramai ngomongin soal bahaya radikalisasi online, soal betapa panasnya retorika politik di Amerika, dan soal lemahnya keamanan untuk pembicaraan publik. AP News nyatat ini bisa jadi titik balik buat Amerika ngevaluasi ulang seberapa jauh kebebasan berekspresi harus dijaga dan kapan harus dibarengi pengamanan ekstra. Kalau kita lihat dari sisi hukum, kasus ini bakal panjang. Robinson masih harus diadili. Jaksa bakal nyari bukti dari sidik jari, DNA, catatan digital, chat di Discord atau forum, sampai kondisi mentalnya. Tuduhan paling berat yang mungkin muncul adalah aggravated murder, yaitu pembunuhan tingkat tinggi dengan perencanaan. Kalau terbukti, Robinson bisa kena hukuman penjara seumur hidup, bahkan hukuman matoy, tergantung keputusan pengadilan Utah gitu. Intinya, bro, fakta yang bisa kita pegang sekarang adalah Charlie Craig tewas ditembak di Utah Valley University 10 September 2025 kemarin. Senjatanya senapan Mauser dengan peluru berukir simbol antifasis dan meme NBC Wikipedia. Tersangka Tyler Robinson 22 tahun ditangkap polisi Utah. Motif final belum jelas, tapi indikasi politik dan radikalisasi online kuat gitu. Reaksi nasional, penghargaan dari Trump, bendera setengah tiang, vigil di mana-mana. Tapi yang masih misterius, apakah ini murni aksi individu atau ada jaringan di belakangnya? Apakah Robinson memang sepenuhnya sadar atau ada faktor kesehatan mental yang memperburuk kondisinya? Semua itu masih tanda tanya, yang jawabannya mungkin baru ketemu lewat sidang panjang berbulan-bulan ke depan. Gimana menurut kalian nih guys?